Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik kelas 7 SMP 13. Bagaimana kabarnya? Nah, tentunya baik-baik saja kan? Alhamdulillah, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang kebersihan. Bab 3 tentang semua bersih hidup nyaman. Adik-adik sekalian, ada sebuah hadis, at-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan dan kesucian itu sebagian daripada iman. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang kebersihan. Kebersihan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebersihan dari khobas. Artinya adalah kotoran. Yang kedua, kebersihan dari hadas. Yang pertama kita bahas adalah kebersihan dari khobas atau kotoran. Khobas, kotoran itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah najis mukhaffafa, yang kedua najis mutawassito, yang ketiga najis mughalladzah. Ya. Ini bisa dikatakan, kotoran ini bisa dikatakan najis. Khobas sama dengan kotoran, sama dengan najis. Maka najis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, najis mukhaffafa. Saya terangkan dulu. Najis mukhaffafa adalah najis ringan, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang belum makan apa-apa kecuali air susu ini. Jelas ya? Saya ulang lagi. Najis mukhaffafa atau najis ringan yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ini. Ini digolongkan najis ringan. Dan bagaimana Pak kalau bayinya itu perempuan? Kalau bayinya perempuan tidak digolongkan najis mukhaffafa.
Karena najis mukhaffafah sarannya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang belum makan apa-apa kecuali minum air susu ibunya. Dan saya tulis yang pertama mukhaffafah sama dengan najis ringan. Yang kedua najis mutawassithah atau najis sedang. Yang ketiga mughalladah najis berat. Jadi bagaimana cara mensucikannya? Tempat yang terkena najis mukhaffafah atau najis ringan, yaitu cukup dituang dengan air atau dipercikan air, kemudian dituangkan di atasnya, itu sudah suci, ya, itu sudah suci. Atau dilap dulu, kemudian baru disiram air, itu suci dulu. Cukup disiram atau dipercikan saja sudah suci. Mudah najis ringan ini. Yang kedua yang kita bahas dulu adalah najis mughalladah, yaitu najis berat. Najis berat ini adalah najisnya anjing dan babi. Nah, baik itu jilatannya, kulitnya, bulunya, air liurnya, apalagi kotoran dan kencingnya, semuanya najis mughalladah, najis berat. Nah, ketika kaki kita dijilat anjing, maka cara mensucikannya yaitu dengan cara membasuh air tersebut, membasuh air. Mohon maaf, saya ulang lagi. Cara mensucikannya yaitu dengan cara membasuh tempat yang terkena jilatan tadi. Kalau kaki kita, ya kaki kita dibasuh dengan air 7 kali, dan salah satunya dengan debu atau pasir yang suci. Itu cara mensucikannya, ya, harus dengan salah satu dari 7 kali itu ada debu yang diusapkan ke tempat yang terkena najis mughalladah. Nah, selain najisnya mukhaffafah dan mughalladah, kalau mukhaffafah tadi bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, ya, yang belum makan apa-apa kecuali ASI, sama najis mughalladah ini, najisnya anjing dan babi. Selain dua tersebut, maka seluruhnya itu dihukumi najis mutawassithah, najis yang sedang, ya, najis sedang. Nah, sedangkan najis mutawassithah ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah ainiyah, ya, ainiyah. Kenapa ada namanya ainiyah? Karena benda najisnya itu nampak, benda kotorannya itu nampak. Nah, itu ainiyah. Yang kedua adalah najis hukmiyah.
najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah ini bendanya sudah nggak nampak, tapi di situ tadi terkena najis. Contoh, di lantai adik kamu yang sudah berumur 3 tahun, najisnya najis air kencingnya najis mutawasito, kencing di situ. Kemudian cara mensucikannya dilap. Nah, dilap dulu kencing itu, entah pakai koran, entah pakai kain yang bisa meresap. Setelah kering kira-kira, kemudian baru disiram dengan air sampai mengalir. Nah, itu cara mensucikan najis mutawasito. Najis hukmiyah contoh lagi mungkin air kencing yang sudah mengering, bendanya sudah nggak nampak, bau warnanya sudah nggak nampak lagi, tapi di situ tadi ada kencing di situ, air kencing di situ. Jadi mutawasito yaitu najis sedang. Itu cara mensucikannya. Kalau najis ainiyah, najis mutawasito ainiyah, diambil dulu bendanya, di benda najisnya, entah tai cecak, entah tai burung atau tai tikus, diambil dulu pakai koran, kemudian dilap pakai koran sampai warnanya itu tidak nampak. Kira-kira di bau sudah nggak ada, wujudnya sudah nggak ada. Tinggal najis hukmiyahnya, tinggal nyiram air sampai mengalir. Nah, ini penting. Toharoh itu sangat penting karena kita sholat ini harus suci. Barang siapa kita sholat kemudian dia itu menanggung najis, kakinya kotor, maka sholatnya dihukumi tidak sah karena dia membawa najis. Oke, adik-adik, sudah paham? Saya ulang lagi. Najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhafafah, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu. Cara mensucikannya mudah, cukup dipercikan air di atasnya, di atas kencing tempat yang terkena najis mukhafafah, maka sudah dihukumi suci. Yang kedua, najis mutawasito. Najis mutawasito itu najis sedang, najis selain 2 tadi, najis mukhafafah dan mughaladzah. Jadi najis paling banyak itu adalah najis mutawasito. Darah, nanah, air kencing manusia, air kencing hewan, selain mughaladzah tadi, semuanya itu mutawasito. Lah cara mensucikannya ini, bendanya harus diambil dulu, dibuang, dibersihkan bendanya. Jangan langsung disiram air. Kalau disiram air malah justru satu rumah atau mungkin di masjid seluruhnya lantainya akan menjadi najis. Tapi cara mensucikannya yaitu benda tai cecak, tai tikus, atau air kencing bayi mungkin main di situ, anak-anak, dilap dulu, dibuang dulu. Setelah itu kemudian disiram. Kira-kira bau, warna dan rasa ini sudah tidak ada, maka dihukumi suci. Nah, kemudian kita pakai untuk sholat boleh, kita pakai untuk beribadah boleh, karena sudah suci tempat itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya mughaladzah, yaitu najis yang paling berat. Nah, makanya ketika kita menyentuh hewan tersebut atau mungkin kita kena air liurnya, maka kita harus membersihkannya dengan cara tadi membasuh tempat atau mungkin kaki kita yang kena jilatan atau kena air liurnya, kemudian dibasuh air 7 kali, salah satunya dengan pasir yang suci, dengan debu.
Itu cara mensucikannya paling berat. Cukup sampai di sini materi saya pada hari ini. Silahkan materi tadi yang saya sampaikan dirangkum di buku harian kalian, buku pendidikan agama Islam. Dirangkum dan insya Allah akan kami sambung materi selanjutnya pada minggu yang akan datang. Ya, tugas hari ini cuma itu, merangkum macam-macam najis ini. Saya ucapkan terima kasih. Tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Kalau keluar bawa masker. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.